Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, memiliki potensi dalam dunia pendidikan, menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi dan daya saing tinggi menjadi prioritas bagi dunia pendidikan, khususnya di SMK Negeri 3 Takalar. Salah satunya dengan memajukan sekolah kejuruan yang ada di Kabupaten Takalar. SMK Negeri 3 Takalar terletak di Jalan Hamsa Daeng Tupu nomor 1, Desa Padingin, Kecamatan Sanrebone, yang merupakan sekolah favorit yang berdiri di atas lahan 23.000 meter persegi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Zain, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Fisika. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit SMK Negeri 3 Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada kelas 10 jurusan TKJ pada mata pelajaran proyek IPAS Fisika, yaitu energi terbarukan. Dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berdiferensiasi fisika dan dikolaborasikan dengan teknologi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu kembali di hari yang sama, jam yang sama, di pelajaran yang sama juga. Pelajarannya namanya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tapi sebelum pelajaran kita mulai hari ini, kita kelas pimpin doanya dulu buat teman-temannya. Silakan. Sebelum kita belajar, telah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya coba cek di sebelah kanan kirinya. Siapa-siapa namanya tidak hadir hari ini? Ada Dava, satu. Siapa? Tika, Juta. Oke. Jadi ada 4 orang ya. Informasinya ke atas? Tidak ada informasinya. Terima kasih. Dan lanjut. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, supaya kita bisa lebih nyaman, tetap jaga kebersihan. Coba cek sekelilingnya dulu nak. Di bawahnya apakah ada kertas, silahkan buang dulu di luar ya. Setelah bersih kondisinya ya, alhamdulillah ingat kebersihan itu sebagian daripada iman. Yang kedua, sebuah kedisiplinan buat teman-teman. Disiplin belajar bukan dari guru nak, tapi dari dalam diri kita sendiri, diri kita sendiri. Ya, yang bisa merubah diri kita adalah betul, mantap, kita sendiri. Pelajaran kita adalah IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Khususnya hari ini adalah fisika. Fisika itu simpel. Saya pelajari fisika, gampang. 1 tambah 1 2 itu gampang. Tapi kalau setelah kita masuk ke pelajaran fisika, menganalisa, memahami, mulai rumit kalau tidak dibarengi dengan yang namanya konsentrasi. Betul, konsentrasi. Ya, saya minta konsentrasinya teman-teman. Ya, oke. Semangatnya dulu hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Siapa kita? Pancasila di jiwamu? Ada. Apa itu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpikir akurat, bergotong royong.
Itu motonya dia. As your mind be. Supaya teman-teman bisa lebih semangat, silakan berdiri dulu. Berdiri, ayo. Relax, relax. Santai, santai. Ke depan lagi. Oke. Turunkan ke bawah. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Konsentrasi. Ye. Asik. Yes. Oke, silakan duduk kembali. Untuk menambah semangat kita hari ini, apalagi cuacanya masih lumayan segar pagi, jangan sampai loyo, kita bikin games dulu ya. Harus diikuti supaya lebih seru. Yang di sini bersamaan bilangnya dam. Di sini dud. Di mana begini? Ya. Kalau di sini cheese. Apa begini? Cheese. Ya. Di sini tank. Harus lebih kencang supaya ada nadanya. Coba kita tes sekali. Coba ya, saya percepat ya. 1, 2, 3. Ingat, konsentrasi. Pelan. Nanti tangan saya ke situ, baru mulai. Sekali lagi. Konsentrasinya saya butuhkan supaya menghasilkan sebuah suara yang lumayan sangat merdu. Walaupun tak cewek angin. Oke, mulai. Pikir saya tak? Kill. Mungkin itu game sementara yang kita berikan, yang jelas bisa membangkitkan motivasinya teman-teman yang tadi kurang segar masih pagi-pagi, bisa tambah segar sebelum memulai kegiatan. Kita mulai, coba kita persepsi kembali mengingat pelajaran yang sebelumnya. Pelajaran apa yang sebelumnya? Tentang perubahan energi, baik itu dari energi gerak menjadi energi listrik dan sebagainya. Nah, saya kasih contoh misalnya. Coba kita masih mengingat pelajaran kemarin. Kalau speaker, energi apa? Perubahan energi apa dia? Listrik menjadi energi? Bunyi. Kalau gitar, gerak menjadi? Kalau kipas angin? Kalau speaker, menjadi nasi. Pelajar kita hari ini. Ada yang naik mobil ke sekolah? Tidak. Ada yang naik mobil ke sekolah? Tidak. Sekarang, sumber energi apa yang digunakan pada saat Anda naik motor ke sini? Bensin. Betul, bensin. Namanya minyak bumi, bahan bakar. Nah, itulah pelajaran kita yang akan kita bahas tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dari bahan bakar itu awalnya dari bahan bakar fosil. Ada yang tahu bahan bakar fosil itu apa? Ada yang tahu bahan bakar fosil itu apa? Oke, silakan. Oke, silakan. Bahan bakar fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang terbentuk secara alami di permukaan bumi. Oke. Terima kasih, silakan. Siapa namanya? Rizka, Pak. Rizka. Oke, terima kasih Rizka. Ada yang lain lagi yang tahu apa yang bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan
dan hewan di masa lampau. Masih ada yang lain? Oke, silakan. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang diperoleh dari dalam tubuh kerak bumi dan sewaktu-waktu bisa habis dan punah. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Dan Ardiasa. Terima kasih banyak Ardiasa. Oke, boleh beri aplaus dulu buat teman-teman. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, anak-anak sekalian, ada tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran PBL kali ini, jadi sebentar anak-anak sekalian kita bakalan presentasi, diskusi. Ada 3 targetnya. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam sumber-sumber energi terbarukan. Yang kedua, menganalisis pemanfaatan energi terbarukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang potensi sumber energi terbarukan yang ada di negara kita. Ya, jadi itu. Sedangkan rubrik penilaian ini ada asesmen diagnostik kognitif. Saya rasa ini sudah Anda lakukan ya sebelum masuk kelas. Asesmen formatif sebentar untuk kerja. Anak-anak sekalian sebentar bakal mengumpul satu kelompok, berdiskusi, mengerjakan melalui tempat PD dan lembar kinerja kelompok dalam diskusi juga sebentar ya. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif sebentar di akhir pembelajaran saya akan kasih soal sebagai ajang evaluasi kita. Apakah anak-anak sekalian paham dengan pelajaran hari ini? Oke, jadi pelajaran kita hari ini setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran dalam rubrik penilaian dan sebelum masuk ke pembelajaran inti kita hari ini, silakan buka kembali HP-nya. Kita akan kerja pretest. Oke, silakan. Pretestnya coba lihat di atas. Coba lihat di atas. Asesmen pretest ya. Asesmen pretest. Linknya ada di dalam grup WA kelas kan. Coba saya buka. Ini dia. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ayo, waktu tinggal 2 menit. Baik. Berapa orang yang tidak bawa HP? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan naik ke atas. Tulis nama. Tulis namanya, langsung jawab ya. Nama dan kelas ya. Oke, silakan lanjutkan. Dari sini. Saudara Berwati dulu. Mbak Sugiyati.
Lanjut pembelajaran kita hari ini setelah Anda melakukan pretest ya. Jadi sudah ada bayangan pembelajaran kita yang tadi tentang energi terbarukan. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anakku sekalian simak baik-baik video di atas dan silakan sebentar utarakan pendapatnya sendiri sesuai dengan apa yang Anda tonton. Oke? Indonesia bergantung pada 50% lebih dari energi fosil. Energi fosil yang kita tahu akan segera habis dalam beberapa puluh tahun lagi. Saatnya berubah. Indonesia akan mengubah ketergantungan pada minyak bumi menjadi 20% pada tahun 2025. Kini pembangunan energi baru terbarukan digalakkan seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan umum tenaga surya, jaringan gas kota rumah tangga. Pada tahun 2016 inilah pembangunan pembangkit dan infrastruktur ramah lingkungan akan direalisasikan. Kita bisa memulai aksi energi kita dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di sumber air dekat rumah kita. Aksi energi sekarang atau Apa itu energi terbarukan? Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber berkelanjutan atau sumber yang bisa diperbarui dengan relatif cepat dalam cakrawala waktu manusia, sehingga dapat dikatakan sumber energi tersebut tidak ada habisnya. Selain itu, energi terbarukan adalah energi yang bersifat ramah lingkungan. Contoh energi terbarukan, energi surya, energi angin, energi air, energi bio, energi laut, dan energi panas bumi. Sedangkan energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang tidak bisa diperbarui atau akan habis dalam cakrawala waktu manusia. Sumber energi tak terbarukan adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi nuklir. Energi surya adalah energi yang berasal dari matahari. Oke, dari pemaparan video yang anak-anak sekalian tadi sudah lihat, ada yang bisa mengutarakan pendapatnya, silakan tentang video yang tadi. Oke, silakan. Sekarang berdiri, sebut nama langsung. Perkenalkan, nama saya Hasnia, ingin mengutarakan pendapat saya. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbaharui, sehingga energi tersebut tidak ada habisnya, seperti matahari, angin, dan lain-lain. Oke, itu pendapat dari siapa tadi? Hasnia. Tentang katanya energi terbarukan. Oke, mungkin ada pendapat yang lain lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Menurut saya, energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tidak dapat diperbarui dan energi tersebut bisa habis, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Ya. Oke, kasih aplaus dulu buat teman-teman. Bayangan yang ada di video ya. Jadi saya coba jelaskan, mengulang kembali tadi dari pendapat dari temannya. Dia tadi katanya energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi berkelanjutan atau sumber energi yang dapat diperbaharui relatif dapat skala waktu manusia, sehingga bisa dikatakan sumber energi tersebut tidak ada habisnya. Contoh seperti air tidak bakalan habis. Angin, energi angin tidak bakalan habis. Air laut, panas bumi ya seperti itu. Sedangkan tadi yang dibahas tadi energi tak terbarukan, energi yang berasal dari sumber energi. Ingat, energi yang tidak dapat diperbaharui dan akan habis dalam cakrawala manusia. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, energi nuklir. Jadi hati-hati lah, bensin suatu saat nanti itu bakalan punah. Ya, nah
video yang Anda tonton. Sesuai dengan video yang anak-anak sekalian tadi tonton, pasti bakal muncul ada permasalahan yang ada dalam benak kita masing-masing. Ada yang bisa paparkan masalah apa saja kira-kira yang muncul setelah anak-anak sekalian mendengarkan penjelasan energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Silakan. Coba. Saya Pak. Oke, silakan. Apa saja yang terjadi jika minyak bumi, batu bara, dan gas habis? Dan apa yang akan kita lakukan untuk menangani masalah itu? Oke, terima kasih. Siapa namanya? Muhammad Isra. Oh, Isra. Isra katanya masalah yang muncul setelah dia nonton video tadi, katanya jika batu bara, minyak bumi habis. Jadi tadi pendapat Isra masalah yang muncul setelah menonton video yang tadi, katanya jika batu bara, minyak bumi habis, apakah yang akan kita lakukan? Itu masalah yang pertama. Ada mungkin masalah yang kedua, bisa memaparkan, silakan. Pendapat yang kedua tentang masalah apa saja yang muncul tadi setelah anak sekalian nonton video yang tadi, silakan. Ada? Saya Pak. Oke, coba silakan sebutkan namanya, langsung sampaikan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul. Dari energi yang digunakan saat ini seperti minyak bumi, batu bara, dan gas akan habis pada waktunya. Jadi suatu saat nanti negara kita akan mengalami krisis energi yang lambat laun akan terjadi dan kita hadapi. Oke. Jadi masalahnya sebenarnya membatasi energi bakalan habis dan lambat laun bakalan kita hadapi. Sesuai dengan hasil diagnostik anak-anak sekalian, ada sudah kelompok yang sudah dibentuk, ada 5 kelompok. Silakan susun posisi mejanya masing-masing, bentuk kelompok sesuai dari hasil tes diagnostik anak-anak sekalian yang kemarin. Oke, silakan kita mulai dari sekarang. Jadi buat anak-anak sekalian, ada di tampilan link aja yang sudah saya kirimkan ke grup WA-nya kalian masing-masing. Seperti tampilan di atas ini, ayo kenali energi terbarukan. Ada beberapa menu yang tersedia, ada materi ajar yang berupa tulisan buat anak-anak sekalian yang senang dengan membaca, silakan pilihan itu. Ada juga mungkin yang belajarnya lebih asik dengan menggunakan video, silakan masuk di bagian video. Ya, dan beberapa tugas LKPD ada saya tampilkan juga di dalam. Sebentar anak-anak sekalian bisa lihat, dan beberapa asesmen. Ya, jadi seperti itu. Saya kasih waktu beberapa menit ke depan, silakan belajar secara mandiri. Ayo, belajar. Ini ada yang materinya, ada yang bukan video, ada yang bukan materi. Materi ajar yang berupa tulisan buat anak-anak. Masing-masing kelompok silahkan maju ke depan, ambil LKPD, lembar kerja, silakan Adrian, silakan ke depan Adrian. Bom, yang di sana siapa? Silakan ke depan. Oke, silakan dikerjakan, diskusikan dengan teman-temannya, diskusikan dengan apa yang ada di lembar kerja yang tadi yang sudah dibagikan. Oke, silakan. Ya, serasa diskusi menurut saya. Bagaimana kamu serasa diskusi
Cakar kamu yang kena keamanan kebayuan peduli. Jika dikenal dengan ada pilu, Mbak, ya. Ya, lama-lama masih belum mencari. Tahu, minyak, gas, aluminium, aspal, apa itu? Pabrik, bukan. Minyak. Oke, sekarang lihat. Jadi baca-baca ini. Kira-kira dari hasil ini kira-kira apa yang mengisikan itu yang mengisikan. Silakan, para pertanyaan. Tapi nggak tak tulis. Siap. Bapak. Oh, di sini. Oke, sudah anak-anak sekalian, sudah kalian mendiskusikan apa yang dikerjakan di LKPD ya, sudah ya. Dan lanjut sekarang kelompok 1. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 silakan paparkan. Sudah siap ya? Oke, silakan. Silakan maju ke depan. Silakan paparkan hasil diskusi Anda hari ini. Oke, silakan. Kelompok 1 sudah ada di depan, anak-anakku sekalian. Siap mempresentasikan hasil diskusi mereka, katanya pembangkit listrik tenaga air. Oke, silakan sampaikan kelompok 1 solusinya kenapa ambil PLTA. Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Alasan kami memilih pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Menurut kelompok kami, kemungkinan besar energi tersebut akan habis suatu saat nanti. Dibuatlah sumber energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik seperti air. Oleh Adrian Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme atau cara kerja dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, seperti teman-teman yang bisa lihat, ini adalah gambar dari sebuah bendungan. Nah, bendungan di sini berfungsi untuk menampung air dalam skala atau jumlah yang sangat besar. Kemudian air yang ditampung dari bendungan tersebut akan dijatuhkan atau dialirkan menuju turbin. Nah, air akan memutari turbin sehingga membuat turbin tersebut berputar. Nah, sebelum turbin ada yang namanya penstop atau pipa besar. Dan kami memohon maaf karena di sini tidak ditampilkan bentuk atau gambar dari penstop. Intinya dia berada di sekitar sini.
Penstop atau pipa pesat merupakan sebuah pipa yang berfungsi untuk memberikan tekanan kepada air. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebetulnya air yang dijatuhkan atau diterjunkan ke turbin sebenarnya belum cukup kuat untuk memutar turbin tersebut, sehingga diciptakanlah yang namanya penstop atau pipa pesat untuk memberikan sebuah tekanan kepada air agar air tersebut bisa melaju kencang sehingga dapat memutar turbin. Umpamanya seperti ada yang pernah melihat selang air, pasti pernah. Kayak semisal kita pakai untuk menyiram bunga-bunga. Apabila kita mengalir pelan, berbeda apabila kita menutup setengah dari ujung selang tersebut. Apabila kita menutup setengah dari ujung pipa selang tersebut, air yang berada dalam selang tersebut akan mendapatkan sebuah tekanan, sehingga air yang keluar akan menjadi cepat. Sehingga hal seperti itulah yang membuat turbin berputar. Nah, lanjut. Apabila turbin berputar, generator yang berada di atasnya ikut berputar karena diberikan sebuah sambungan. Nah, dan hal tersebut bisa membuat generator berputar. Nah, generator dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin cepat turbin berputar, semakin banyak pula energi listrik yang dapat dihasilkan. Nah, energi listrik yang dihasilkan akan disimpan di gardu listrik, kemudian dialirkan ke transformator. Nah, kemudian dibuatlah sebuah tiang dengan kabelnya yang disebut dengan jalur transmisi. Listrik yang berada di transformator tersebut akan dialirkan ke rumah-rumah kita. Nah, demikian cara kerja atau mekanisme dari PLTA. Sekian tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, ya. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Sekarang siapa tahu ada anak-anak sekalian dari kelompok lain yang mau bertanya, silakan lanjutkan, Adrian. Selain yang Anda sebutkan tadi, apakah masih ada kelebihan lain dari PLTA bagi lingkungan atau masyarakat setempat? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2, dan saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Manfaat dari PLTA adalah yang pertama, bebas emisi. PLTA tidak menggunakan bahan bakar. Oleh karena itu, PLTA tidak menciptakan asap atau polusi udara. Kedua, dapat berpotensi menjadi tempat rekreasi. Kita bisa mengambil contoh dari bendungan terdekat, yaitu di Bilik-Bilik. Nah, di sana memang dirancang khusus untuk bendungan tersebut bisa juga dijadikan sebagai tempat rekreasi. Karena selain bisa dijadikan tempat spot foto, tempat tersebut juga ramai pengunjung. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi aplaus dulu buat dan demikian tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang saya akan menanyakan dulu masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 tarik sebuah kesimpulan hasil diskusi yang Anda lakukan. Silakan. Baik, pembangkit listrik tenaga air merupakan pusat pembangkit tenaga listrik yang mengubah energi potensial air menjadi energi listrik. Terima kasih dari kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Turbin angin sumbu vertikal sederhana ini dapat menjadi solusi baik untuk mengatasi keterbatasan sumber daya listrik yang semakin lama semakin menipis dengan bahan baku yang dipakai terus-menerus. Turbin sumbu vertikal ini lebih murah dalam pembuatan, pemasangan, dan perawatan dibanding turbin sumbu horizontal yang sudah ada. Kelompok 3. Dengan beralih ke energi alternatif sinar matahari, Anda tidak hanya menghemat biaya tagihan listrik bulanan, namun sekaligus menciptakan lingkungan dengan energi yang lebih bersih. Energi dan terbarukan ini juga menjadi solusi terbaik untuk mengatasi ancaman krisis listrik yang bisa terjadi di masa dengan sekaligus mengurangi efek pemanasan global yang semakin terasa baru saat
Terima kasih dari masing-masing kelompok sudah memaparkan kesimpulan hasil diskusinya, ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi aplaus dulu buat. Sekarang kesimpulan secara umum dari hasil presentasi anak-anak sekalian. Sekarang coba kita tarik sebuah kesimpulan secara bersama-sama, bahwasanya energi terbarukan, satu, kelebihannya ramah lingkungan. Kenapa dikatakan ramah lingkungan? Karena dia tidak menggunakan bahan yang bisa menjadikan menghasilkan polusi udara. Yang kedua, bisa dijadikan tempat rekreasi, seperti halnya di bilik-bilik. Di sana ada PLTA, ada bendungan. Ternyata banyak orang yang suka foto di sana. Dijadikan foto, seperti tadi yang dibahasakan sama kelompok 2. Ada PLTB, yang katanya tadi ada kincir. Kincir itu biasanya digunakan untuk sebagai tempat foto, ya. Yang ketiga, biaya operasionalnya lumayan sangat murah. Kenapa bisa dikatakan murah? Karena pembiayaannya hanya 1 kali. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar. Jelas tidak menggunakan bahan bakar lagi. Sama halnya di jalanan sekarang, di Takalar, Anda perhatikan ada lampu yang dipasang sekarang sama pemerintah daerah, yang dia sudah menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dia tidak menggunakan, kalau malam dia menyala, kalau siang dia mati. Dia menggunakan ini. Dia tidak menggunakan lagi bahan bakar apa-apa. Yang kelima, mengurangi biaya energi dalam jangka panjang. Yang terakhir, menjaga keseimbangan lingkungan. Dari kesimpulan secara keseluruhan bisa diambil satu kalimat: upaya dalam mengatasi krisis energi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kembali anak-anak sekalian masuk di link Google Site, ya, seperti tampilan yang ada di atas. Silakan buka asesmen, ada post test di dalam. Silakan lakukan dan kerjakan post testnya. Ayo. Banyak tarik sini. Setelah anak-anak sekalian kerjakan post test yang tadi lewat link kerjaan Google Site, ya, insya Allah minggu selanjutnya kita akan belajar tentang bumi dan antariksa. Jadi sekarang anak-anak sekalian periksa nanti kembali di grup WA, nanti ngajarnya saya akan kirimkan, oke? Bagaimana perasaan anak-anak sekalian belajar hari ini? Hari ini belajarnya? Alhamdulillah, luar biasa, istimewa. Kita akhiri pertemuan hari ini. Saya harap anak-anak sekalian jangan kemana-mana, tetap stand di dalam ruangan, ya, di kelasnya kita. Tunggu di grup selanjutnya, ya. Oke. Dan kata kelas silakan tutup pembelajaran kita hari ini. Akhir pelajaran adalah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini, ya. Dan saya
kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.